kisah Wahabi ini dalam beberapa kitab. Mereka membunuh jemaah haji, entah berapa ribu jumlahnya, karena berbeda mazhab dengan mereka. Menahan tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi perjalanan Wahabi ini penuh dengan darah. Kenapa disebutkan halal darahnya dan hartanya? Paham gimana seperti itu ya? Sampai berdirilah kerajaan Saudi Arabia. Saud itu hanya satu kabilah di Najd, kemudian menjadi Saudi Arabia yang begitu besar. Ternyata perjalanan sejarahnya banyak memakan korban. Jadi waktu itu antara Muhammad bin Abdul Wahab, disebut ulama, berkolaborasi dengan penguasa namanya Muhammad bin Saud. Berkomitmen dua tokoh ini untuk yang satu ambisi kekuasaan, yang satu ambisi paham. Jadi antara kekuasaan dan paham menyatu dalam dua diri. Yang satu ingin menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah dan seluruh Arab. Yang satu pemahamannya ingin menyebar karena dianggap yang benar, yang lain salah semua. Itu perjalanannya 200 tahun yang lalu sampai hari ini. Ini bukan menyebar fitnah dan kebencian, tapi kita harus tahu sejarah, bahkan pahamnya, jangan kata orang lain. Rujukan kita jelas Al-Quran dan Sunnah kita, karena kita ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita perlihatkan, andainya, makanya kita dengan sepenuh mulut kita ucapkan dan sepenuh hati kita harapkan, bila yang kita baca ini, yang kita yakin ini salah, alhamdulillah orang-orang yang mereka sebut dengan Al-Wahabiyah ini atau Wahabiyin ini, atau sebagian nyebut dengan Wahaboy, ya ini sebenarnya tidak akhlak seorang muslim, karena Allah katakan wala tanabazu bil alqab. Jangan panggil dengan gelar-gelaran yang tidak baik, mencemooh, memfitnah dan sebagainya. Tapi tidak apalah. Ya. Kita memakai kalimat-kalimat syar'i. Kullu bid'atin dhalalah. Kita tidak katakan kalau Allah tidak katakan, kalau Rasul tidak sampaikan. Ya kan? Ya mereka. Kemudian gelar yang mereka buat untuk diri mereka sendiri seperti Al-Mu'tazilah, I'tazalna, Al-Murji'ah dan sebagainya. Tapi membuat gelaran-gelaran baru, bahkan sampai juga kadang-kadang mencela fisik seseorang dan sebagainya, ini adalah diharamkan dalam syariat. Tapi memang gaya jahiliyah itu seperti itu, yaitu suka merendahkan, suka menghina, dan lebih lagi suka memfitnah. Nah, kalaulah difitnah seperti tadi bahwa mereka ini belum berkuasa, kalau berkuasa nanti kita dibantainya. Ini dulu sudah disatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah ini sudah ada. Habis kita nanti kalau dia berkuasa, itu ada. Tapi apakah seperti itu adanya? Orang yang mulai dari garuk kepala saja, kalau ada sunnahnya, nak pakai sunnah dia garuk kepala. Kalau tak ada tak akan garuk. Kalau tidak ada garuk gitu. Yang dilihat, disuruh oleh Nabi tinggikan celanamu, dia tinggikan. Yang dilarang oleh Nabi melawan kepada pemerintah yang sah, dia tak melawan. Bahkan berdemo saja mereka tidak mau. Ya, padahal yang mengatakan kadang-kadang menghasut massa untuk mendemo pemerintah. Pemerintah yang berkuasa saja mereka lawan, apalagi yang tidak. Ini. Dan mereka, ya, Ahlussunnah itu seperti kata Imam Subhanallah Ibn Abi Asim, bahwa Ahlussunnah arhamu bi ahli bil ummah min ghairihim. Ahlussunnah itu lebih penyayang kepada umat daripada yang lainnya. Nah, siapa Ahlussunnah? Yang mereka yang mengikut Ahlussunnah. Siapa Ahlussunnah itu? Yang hanya satu alirannya di zaman mereka, tidak ada terkotak-kotak, hanya sahabat Nabi SAW. Hanya sahabat Nabi SAW. Nah, kita mencoba beragama dari akidah, ibadah, muamalah sampai akhlak, meniru para sahabat Nabi SAW. Nah, apakah benar sahabat Nabi SAW, Nabi pertama yang dulu dituduh akan menghancurkan mereka, lalu Nabi setelah berkuasa menghancurkan mereka? Hanya fitnah. Hanya fitnah. Mereka dari awal ingin menghapuskan dakwah Nabi karena berbahaya.
Demikian pula dengan Nabi Musa dulu yang dituduh oleh Fir'aun sebagai pengacau keamanan. Setelah berkuasa, apakah dia membumi hanguskan selain daripada mereka? Juga tidak. Jadi fitnah ini berulang dari dulu sampai hari ini. Dan rujukannya juga ya rata-rata juga rujukan yang mustabah, yang penuh syubhat. Yaitu orang yang terdeteksi, ini ada kitab namanya Fathul Mannan fi Naqdi Subahid Dhalli Dahlan. Ya, di antara kitab yang ditulis untuk menjelaskan berapa dusta dan fitnah yang ada dalam kitab yang disebut dengan Fitnatul Wahabiyah. Beliau sendiri yang penulis kitab yang buat fitnah itu meninggalnya di Madinah kok, yang sudah dikuasai oleh orang Wahabi. Dan orang yang pernah keluar-keluar di negeri ini anti Wahabi, ketika bermasalah negeri ini pindahnya kemana? Juga mengambil suaka di negeri Wahabi. Yang dulu keluar-keluar gitu, anti Wahabi, sesat, haus darah, akhirnya berlindung kemana? Sana juga. Pemimpin-pemimpin Arab di negeri-negeri yang berafiliasi dengan yang anti Wahabi, ketika mereka sudah tidak aman di negerinya, berlindung kemana? Ke negeri Wahabi juga. Yang notabene haus darah. Harusnya dulu mereka ini mencaci maki Arab Saudi, mencaci maki gerakan Wahabi. Ketika datang kan tinggal ciduk tuh. Oh kamu rupanya. Udah habis Ustaz. Subhanallah. Contoh konkret ikhwani fillah. Ya. Jadi saya bingung juga kenapa orang percaya dengan fitnah seperti ini gitu. Kenapa orang percaya dengan fitnah seperti ini? Ini misalnya kan yang kalau dikatakan tadi kalau sudah berkuasa nanti kalian akan disembelih dulu kita. Ya, akan disembelih. Ini ada bukti apa tidak? Ada bukti apa tidak? Justru negeri itu menjadi tempat berlindungnya orang-orang yang dulu memusuhi mereka. Contoh di negeri kita ketika terjadi tsunami di Aceh. Aceh kan kita tahu sendiri, negeri yang paling keras memusuhi apapun yang berbau Wahabi. Sampai majelis ulamanya memfatwakan sebagai aliran sesat, walaupun tidak sesuai dengan kriteria aliran sesat yang dirumuskan oleh MUI pusat. Oke lah. Tapi ketika terjadi musibah, ayo catat siapa yang paling banyak membantu. Australia bantu 1 miliar keluar-keluar gara-gara Corby mau dieksekusi bos narkobanya. Di Arab Saudi tidak kurang dari 1,2 triliun dihujat sebagai negara kafir, tapi tetap menurunkan bantuannya 1,2 triliun. Andainya mereka haus darah, harusnya bersorak dia, alhamdulillah musuh kita hancur berantakan. Nah. Dan buktikan ikhwani fillah, cinta kita ke tanah suci hari ini. Berapa masjid yang dibangun orang kaya Indonesia ini, karena kita konteksnya di negara ini kan, yang kita bangun di Jazirah Arab. Dan berapa masjid yang mereka bangun di negeri yang notabene adalah musuh Wahabi. Oh enggak, itu untuk khusus orang Salafi Wahabinya. Antum keliru. Berapa banyak masjid yang direbut dan mereka biarkan. Kan ada yang mengatakan habis masjid direbut oleh orang Wahabi. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ada justru, coba alhamdulillah ya, yang saya ketahui ya, kalau enggak tolong dibetulkan, sudah berapa masjid berdiri dihalangi oleh orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Saya tidak ada tahu. Apalagi sampai membakar masjid. Tidak ada. Tidak ada, walaupun di tempat mereka dominan dan mayoritas di situ. Tidak ada. Membangun, justru ikut nyumbang membangun masjid. Bahkan alhamdulillah berapa banyak orang yang sudah ngaji sunnah ini sanggup bikin masjid sendiri. Ya, bikin masjid sendiri dengan biaya sendiri. Nah, ya. Kalau juga masih percaya, sekarang Arab Saudi kan berkuasa tuh, berkuasa.
Antum lihat sendiri orang pergi haji, pergi umrah, bahkan yang menebar fitnah seperti ini mungkin juga pernah tinggal di Arab Saudi sendiri, mendapatkan fasilitas, kadang jadi tamu negara, tamu kerajaan. Pernah nggak ditanyakan, Anda Wahabi atau tidak? Kalau tidak Wahabi tidak boleh masuk. Tidak pernah ada ditanya, ikhwan fillah. Bahkan mohon maaf, kami di Jamiah Islamiyah di Madinah, ya para petinggi itu tahu si fulan ini dari kalangan ini yang terkenal di negara asalnya sangat memfitnah kita. Tapi tidak ada pernah dibeda-bedakan dalam pelayanan. Jangankan untuk menghilangkan nyawanya, di pelayanan saja tidak dibedakan. Bahkan ada anak, ya seangkatan dengan saya, anak pembesar aliran yang aliran ormas yang banyak pengikutnya yang menghujat Wahabi, tapi dia juga diberikan prestasi yang sama. Ketika nilainya tinggi tetap diberi setinggi, tidak ada cerita mengurangi nilai. Bahkan kita alhamdulillah sudah praktekkan ini. Kalaupun saya dipitnah kadang-kadang, ya kalau tidak studi suruh keluar katanya. Alhamdulillah, ya silakan tanya ke orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benci itu urusan lain. Kadang-kadang saya sampaikan bukan menyuruh ini, tapi kalau terlambat sekalipun semenit menjelang keluar, silahkan masuk. Dan kalau ada hajat silahkan keluar. Begitu kita. Padahal kita tahu ini orang-orang yang masyaallah kiram dirahmati. Subhanallah. Jadi di mana dapatnya? Dari kitab Fitnatul Wahabiyah, dan kitab itu adalah kitab yang penuh dengan fitnah di dalamnya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun kita katakan kesalahan pasti ada, kekeliruan pasti ada, baik sengaja pun tidak. Nah gitu kita harus diakui bahwa tidak sedikit dari kawan-kawan kita yang berdakwah kadang-kadang juga melakukan sesuatu yang tak terpuji gitu, demi untuk kepentingan yang katanya kepentingan dakwah. Misalnya menghapus ini dan sebagainya, atau tidak memberikan hak kepada yang berhak, dan itu ada memang. Tapi ini apakah seperti tadi sahabat mungkin salah satunya keluar dari manhaj semua, itu ijtihad pribadinya, tidak bisa kita bebankan kesalahan itu pada selainnya. Kita lihat sendiri bahwa sebagian fatwa sahabat berbeda dengan umumnya sahabat yang lain, kita katakan ijtihad pribadinya. Demikian juga pada hari ini. Di zaman sahabat aja masih ada yang salah, apalagi di zaman kita. Tapi yang kita maksud adalah yang ijma' umat kepadanya. Nah, kalau masih ada juga fitnah seperti ini, ya hanya Allah yang Maha tahu. Antum lihat sajalah, ya pergi ke Arab Saudi sana. Alhamdulillah, tengok nanti ditanya enggak waktu periksa paspor, Anda Wahabi atau tidak? Kalau tidak Wahabi berarti jalur kiri, di karantina dulu kan. Kalau Wahabi masuk jalur kanan, masuk surga. Enggak ada dibeda-bedakan saya. Nah.